eh, kebenaran atau al-haq itu hakiki, bukan nisbi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, ada yang masih penasaran tentang ilmu filsafat atau ilmu kalam. Ustadz, bisa dijelaskan? Iya, ilmu filsafat atau ilmu kalam. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan orang yang filsuf ya, orang atau ahli ilmu kalam itu mesti diarak, kemudian sambil dipukuli dengan pelepah korma. Itu Imam Syafi'i. Karena memang ini ilmu yang tidak berdasarkan dari Islam. Kan banyak di situ penuh dengan muatan-muatan para pemikir, para filsuf dari Yunani dan yang lainnya yang sesungguhnya bukan dari Islam, ya. Yang sesungguhnya bukan dari Islam. Sekarang begini, di dalam Islam kebenaran atau al-haq itu hakiki, bukan nisbi. Allah berfirman, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq atau kebenaran itu dari Tuhanmu, dari Allah. Maka jangan pernah kamu ragu-ragu. Selama Allah menjelaskan, selama Allah menurunkan ketetapan yang dijabarkan oleh Rasulnya, ya itulah ilmu. Jangan ragu-ragu. Jadi hakiki. Kalau ilmu filsafat kebenarannya nisbi, bukan hakiki. Jadi apa itu kebenaran? Dalam filsafat nggak ada standar. Apa itu kebenaran? Nggak ada standar. Dalam Islam ada. Apa itu kebenaran? Apa kata Allah itulah kebenaran yang dijelaskan oleh Rasulnya. Al-Quran dan hadis itulah kebenaran. Dalam filsafat tidak ada. Kebenaran dalam filsafat itu sesuatu yang dipandang benar, itulah kebenaran. Jadi katakan ini si fulan A memandang suatu pandangan adalah sebuah kebenaran, maka itulah kebenaran. Si fulan B memiliki pandangan yang lain yang dia pandang sebagai kebenaran, itulah kebenaran. Jadi gak boleh ada salah menyalahkan. Semuanya adalah benar karena masing-masing memandang itu adalah kebenaran. Makanya dari sinilah paham Islam liberal lahir. Bahwasanya semua agama sama. Ini antaranya dari sini. Jadi dari hakikat ilmu filsafat tentang kebenaran, bahwasanya kebenaran itu nisbi, sehingga agama apapun benar. Coba Abu Fatih bisa bayangkan berbicara tentang Tuhan dengan sudut pandang filsafat, maka sesuai dengan pandangannya. Ada yang mengatakan Tuhan itu adalah dewa matahari, ada yang mengatakan Tuhan adalah dewa air, Tuhan adalah apa, Tuhan adalah apa. Jadi berbicara Tuhan dengan sudut pandang filsafatnya seperti itu. Coba kalau bertanya kepada Islam, apa itu Tuhan? Sangat gamblang sekali. Bagaimana Al-Qurannya, bagaimana hadisnya. Tuhan yang kalian sembah adalah ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya gitu ya. Jadi sangat jelas sekali. Makanya kan kalau kita lihat di dalam filsafat, definisi tentang Tuhan saja ditinjau dari macam-macam isme ya, isme enggak banyak sekali isme. Dari sisi materialisme, dari siapa semuanya berbicara tentang Tuhan beda-beda dan semuanya harus dibenarkan. Makanya nggak boleh belajar filsafatnya. Kita untuk mempelajari Al-Quran dan hadis saja sudah kurang waktu. Ada apa kemudian belajar filsafat? Kecuali barangkali begini Abu Fathia. Ada orang filsafat dan dia tidak bisa diarahkan kepada taubat kecuali yang menasehati atau yang mendebat orang yang paham filsafat juga. Dia mau mendengar kalau yang mendebat atau nasihat paham filsafat. Nah, orang yang paham filsafat ini mengetahui dasar-dasar filsafat.
Sehingga kalau dia berkata apa, menukil apa, orang ini ngerti persis dari mana, kemudian ini kan yang kamu ucapkan, ini kan nukil dari sini, pemikirannya ini, yang kamu tadi keluarkan sebagai statement kan rujukannya ini, dasar pemikirannya ini. Kemudian setelah itu dia tunjukkan kelemahan-kelemahannya dan semuanya itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kemudian dia bisa mendengarkan gitu ya, dan akhirnya tobat, masya Allah. Maka kalau orang mempelajari filsafat untuk tujuan itu, maka insya Allah diperbolehkan. Araftu syarra la li syarri. Aku mengetahui keburukan bukan untuk keburukan. Aku mengetahui keburukan bukan untuk keburukan. Dalam hal ini seseorang mempelajari filsafat bukan dia membenarkan filsafat, tetapi justru akan menjungkir balikan bahasanya gitu. Orang-orang filsafat yang selama ini ngaco, ngobok-ngobok, ngotak-ngatik ajaran Islam gak karu-karuan, halal diharamkan, haram dihalalkan, kemudian dengan pemikiran-pemikiran itu mengubah-ubah syariat sehingga sistem kehidupan yang sesungguhnya syariat telah mengaturnya dipandangnya tidak relevan, tetapi mesti diganti dengan pemikiran mereka, pemikiran filsafat, sehingga kehidupannya yang awalnya syar'i diubah menjadi tidak syar'i. Itu kan bahaya sekali. Dan ada orang mempelajari filsafat untuk menjungkir balikan mereka, maka insya Allah suatu kemudian. Berarti seorang ahli filsafat itu bisa jadi keluar dari Islam saja. Mungkin saya sedikit cerita ya. Saya kalau mau menyampaikan jawabannya gimana, saya terlalu berani barangkali gitu ya. Cuma sedikit pengalaman. Dulu ketika kita akan memasuki materi kuliah filsafat, itu dosennya selalu mengatakan begini, kosongkan pikiran kalian, tidak ada kecenderungan kepada suatu paham tertentu, kita ini netral, karena kita pada posisi akan menyoroti seluruh pemikiran yang ada. Kita muslim, kita ini muslim, cuma lepas dulu sebentar, biar tidak ada kecenderungan kepada Islam, karena kita mesti netral untuk mempelajarinya, menyorotinya masing-masing pemikiran itu. Ini bertentangan dengan Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aminu, dan seterusnya. Wahai orang yang beriman, berimanlah. Artinya orang yang beriman itu justru harus menguatkan keimanannya. Kita semua orang beriman terhadap rukun iman yang 6. Alhamdulillah. Dan itu pun kita senantiasa harus memohon petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi bukan dilepas untuk kita netral, bukan. Yang sudah kita ada dan kita yakini sebagai kebenaran, itu mesti diperkuat, diperkokoh, demikian. Iya. Dan orang-orang ahli filsafat biasanya mereka pandai dalam berbicara. Rata-rata dan bisa dikatakan yang akhirnya banyak orang terpikat itu di situ, pintar ngomong. Apakah itu termasuk yang disampaikan Nabi nanti akhir zaman, Rasulullah sangat takut dengan orang munafik yang pandai bicara? Iya. Sudah termasuk. Iya, bisa jadi itu.